bisa ada kalau ada fi'il. Jadi kalau antum ingin mengatakan maksudnya menjumpai isim marfu, ingin mengatakan dia fa'il, maka cari dulu sebelumnya ada tidak fi'il. Dan fi'ilnya apa? Maklum. Ya. Nah itu juga definisi fa'il. Fa'il cuma kebalikan saja, yaitu isim marfu sesudah fi'il majhul. Ya. Apa pengertian kana? Apa pengertian isim kana? Marfu isim kana. Karena ada kana. Iya sih sebenarnya gitu. Isim kana itu isim yang dimarfukan kana. Dia marfu kalau ada kana. Kalau itu kan mudah. Khobar inna apa? Ya kalau ada inna gitu. Ya dalam definisinya maksudnya inna itu siapa kan? Inna tugasnya yaitu amil yang masuk kepada mubtada khobar. Kana juga amil yang masuk kepada mubtada khobar. Ya bedanya tapi kana itu fi'il. Kana wa akhwatuha fi'il. Sedangkan inna wa akhwatuha huruf. Ya itu antum harus tahu ya. Jadi nanti ada kaidah tambahan untuk kana berbeda dengan inna ya, karena huruf secara asal tidak ada posisi i'rab dalam, ya tidak memiliki posisi i'rab. Ya, begitu juga nanti masuk tawabi. Nah, tawabi ini nanti yang agak juga memiliki banyak pada masing-masingnya memiliki qawaid ya. Jadi dalam pembahasan sebenarnya ikhwan ya, marfu, mansub, majrur, yaitu yang paling utama adalah antum menguasai marfu, karena ini berawal semua dari siapa? Marfu. Karena apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu dibahas di mana? Marfu. Dibahas di marfu'an. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il. Jumlah ismiyah tada khobar di marfu. Jadi selain itu maksudnya apa? Ya cuma pengikut. Mansubat, majrurat itu pengikut. Nah itu pentingnya kita ngerti. Jadi mana dulu yang harus kita kuasai. Jadi antum maksudnya apa? Nggak akan bisa memahami dengan sempurna juga mansubat dan majrurat kalau marfu'at tidak paham. Masuk ke kana. Hubungan kana yaitu apa? Karena masuk kepada mubtada khobar. Kembali lagi kan, pahamnya kita terhadap mubtada khobar, baru kita ngerti nanti kana kan gitu. Karena setelah kana itu mubtada khobar. Begitu juga inna. Ya. Nah, dan masuk kepada mansubat yaitu nanti semua pengikut. Asalnya pengikut tambahan. Jadi yang umdah dulu antum kuasai. Yang umdah itu apa? Marfu'an, yaitu jumlah ismiyah yang berhubungan dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kemudian kita kemarin di mansubat sudah sampai di maf'ul yajlih. Jadi ingat maf'ul ada 5, antum harus kuasai definisi masing-masing. Ya. Kita sudah sampai di maf'ul yajli. Dan kita sudah lewati maf'ul bi ya. Maf'ul yajli yaitu isim yang disebutkan untuk menjelaskan apa itu sebab terjadinya fi'il. Nah, jadi dia mansub untuk menjelaskan kenapa perbuatan itu terjadi. Nah, itu maf'ul yajli. Sedangkan maf'ul bi isim mansub yang menjelaskan tentang yaitu orang yang terkena atau terjatuh padanya perbuatan. Intinya dampak. Ya, yang terkena dampak perbuatan.
Kemudian kemarin ini sudah ya? Sudah ya? Jadi antum fokus di mana itu? Ngafalin masdar-masdar hati. Umumnya maf'ul ajli itu dari masdar hati. Dia masdar dan masdar hati. Kalau maf'ul bih nggak harus masdar. Nah itu, jadi ini kan poin-poin ini harus kita pahami, ya. Jadi maksudnya apa? Nanti kalau antum melihat isim mansub bukan masdar, ya berarti jangan katakan maf'ul ajli, apalagi nggak berhubungan dengan apa itu? Hafalul qulub, ya, perbuatan hati. Nah, jadi itu dengan menguasai itu kita bisa membedakan nanti masing-masingnya, karena maf'ul ini ada 5. Jadi dihafalkan itu beberapa masdar hati, ya. Yang kurang dari sini nanti antum tambahkan, ya. Ada ciri khusus untuk masdar hati? Ya kalau masdar itu kan sama sebenarnya. Masdar itu kan kata asal dalam pembahasan tasrif. Ya kita harus hafalin gitu masdar. Apalagi masdar 3 huruf. Masdar 3 huruf nggak ada pola. Sama kayak antum ngafalin fi'il madi. Makanya madi mudhari masdar itu hafalan. Apalagi untuk 3 huruf. Nggak bisa kita tentukan kaidah. Kecuali antum ada polanya, tapi antum kalau sanggup menguasai pola-polanya lah, silakan fadhol. Ya banyak pola 3 huruf, ada polanya memang. Ya. Ya tapi cari gampang aja gitu. Ngafalin masdar langsung aja sama fiilnya untuk 3 huruf. Dan fokus kita di maf'ul ajli ini masdar yang berhubungan dengan hati. Itu aja untuk ngafalin. Jadi maksudnya apa? Nanti tatkala jumpa isim mansub. Nah, umumnya kenapa dikatakan maf'ul yang 5 ini? Maf'ul itu kan yang dikenai perbuatan. Berarti apa? Umumnya mereka itu sesudah fi'il. Maf'ul ini ada sesudah fi'il, cuma beda-beda. Jadi kalau maf'ul bi dia dampak dari perbuatan, kata kerja. Kalau maf'ul ajli sebab terjadinya perbuatan. Nah itu yang harus pisahkan. Baru nanti pengikutnya yaitu dia berupa masdar hati. Nah udah hafalkan aja dulu yang di sini. Kemudian kita masuk yang ketiga. Nanti insya Allah kita tambahkan di mukhtarat ya. Ada penambahan terkhusus di bab-bab ya yang maf'ul bih itu nanti ada perincian di sana. Yang ketiga al-maf'ulu fihi. Sekarang maf'ul fih. Fih itu kan huruf jar dan isim ya. Ada ya? Ada PR ya kemarin? Iya, Fadol. Apa itu tugasnya? Berapa soal? 2 soal. Perintahnya? Oh, biasa ya. Filia, jumlah ismiyah, filia. Iya. Pas kayaknya nih. 2 soal ya? Iya, pas kayaknya. Pasar bonus ini. Ya. Pasar bisa paham, Mbak? Masih bisa memahami enggak? Ikut aja dulu ya. Iya. Labas nggak apa-apa. Bapak mau duduk nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Karena memang ini udah dibutuhkan fresh gitu ya untuk memahami ini. Ya Fadol ini. Yang nomor 1 tulis soalnya ya, dihapus dulu itu.
Oh iya, sih. Dia cepat. Ya mungkin nomor 2 sebelahnya gitu. Dari ya antum. Dari antum. Oh nih. Antum lah minum.
Oh, Nasoro, ya, boleh Nasoro. Apa lah? Ya sudah itu dulu. Seorang itu satu orang.
Ibu-ibu itu telah memarahi anak-anaknya karena cinta kepada mereka. Jumlah filia ghadibatil ummahatu. Kenapa al-auladahunna? Benar nggak itu? Benar nggak itu, Widi? Susunannya benar nggak itu? Al-auladahunna. Benar nggak itu? Nggak ada yang sadar itu? Apa salahnya ini? Mudah wilayah itu. Iya. Hubban lahum ya, nah. Itu aja salahnya tadi tuh. Ngikut semua ke bawah. Ngikut semua ke bawah. Ya. Kalau yang jumlah ismiyah al-ummahatu ghadibatil auladahunna. Ya coba dihapusin dulu alif lamnya biar enak. Semua ya ke bawah itu. Kompak antum. Satu sumber taklid buta. Oh iya. Ya, sukun jadinya. Jadi umahati. Iya. Karena ini apa mau dirubah? Tetap aja. Yang ini ada. Oh, udah. Enggak ini enggak. Jumlah ismiyah al-ummahatu ghadibat auladahunna hubban lahum. Benar itu? Benar enggak? Ghadibna. Ghadib? Ghadibna. Ghadibna. Itu kan khobarnya, khobar ya harus sama jumlah sama jenis. Ghadibat domir hiya. Mubtada apa itu? Jama' gitu. Ya, beda kalau susunan fi'il fa'il, fi'il dia harus selalu mufrad. Itu mubtada khobar sama jumlah sama jenis. Al-ummahatu ghadibna auladahunna. Mereka memarahi ya gitu kan. Mereka marah kepada anak mereka hubban lahum. Ya, ghadibna. Dah, itu ngikut juga ke bawah semua. Kuncinya di jumlah ismiyah itu memang. Karena masuk kanan ngikut semua kan.
perasaan sudah benar itu. Antum jangan kalau jawab itu belum tentu ya. Dicek dulu gitu loh. Jangan main ikut aja, jumlah ismiyah kayaknya udah oke aja gitu. Dicek dulu. Memang kana sama inna itu masuk kepada mubtada khobar, tapi ya udah bener gak mubtada khobarnya? Di situ masalahnya. Itu yang antum harus cek dulu. Godibna semua ke bawah ya. Godibat cuma satu jumlah fi'liyah, itu aja yang godibat. Ya. Nah ini yang masih antum belum masih lupa-lupa gitu. Hubungan fi'il fa'il, hubungan mubtada khobar. Tapi kan khobar fi'il itu khobar yang ghairu mufrad, Ustaz. Iya, khobar ghairu mufrad. Tapi hukum asal khobar tetap menyesuaikan domir. Harus ada domir yang kembali kan? Syaratnya begitu, khobar ghairu mufrad. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'li harus ada domir kembali. Mana domir yang kembali? Yang marah siapa dulu? Ummahat kan? Ummahatnya satu. Ummahatnya banyak. Gitu. Ya. Beda dengan susunan fi'il fa'il. Ya. Kalau fa'ilnya fa'il zahir. Kalau fa'ilnya bukan zahir ya semua domir bisa jadi fa'il kan gitu. Jadi itu semua godibna dari jumlah ismiyah ya. Godibna semua ke bawah. Ya itu ya. Jadi nanti dikoreksi di situ. Yang kedua, orang-orang Nasara telah membunuh kaum muslimin karena hasad kepada mereka. Nasara ya. An-Nasara. Qatala an-Nasara al-muslimina hasadan lahum. Kemudian mubtada khabar yaitu sahih ya. An-Nasara qatalu al-muslimina hasadan lahum ya. Sudahlah, itu mudah itu. Ke bawah tinggal tambah kana. Kana ya, enggak kanat. Karena dinilai mudzakkar. Innan nasara yaitu kalau dia bukan alif maksurah maka kelihatan kan mansubnya karena dia alif maksurah ya. Qatalu itu qatilu gitu. Qatalu ya. Qatala. Mungkin kita bahas dulu maf'ul-maf'ulnya, nanti kita latihankan semua maf'ul gitu ya. Nah gitu. Untuk memberikan gambaran dulu gitu kan. Ini membeda-bedakannya nanti antum ya. Insya Allah nanti tetap saya usahakan memberikan masing-masing di babnya soal ya. Al-thalis ya minal mansubat, yang ketiga dari al-mansubat yaitu al-maf'ulu fihi. Maf'ul fihi. Al-maf'ulu fihi, maf'ul fihi sama, jangan diartikan maf'ul di dalamnya gitu ya. Ada istilah gitu. Keterangan. Jangan diartikan letter like atau keterangan ya. Huwa ismun adalah isim. Ini pengertian apa? Maf'ul fi yudhkaru li bayani zamanil fi'li. Jadi maf'ul fi ini dinamakan juga apa? Dzaraf gitu ya. Isim yang disebutkan untuk menjelaskan waktu perbuatan, waktu pekerjaan, atau makanihi, atau tempat perbuatan. Untuk menjelaskan waktu perbuatan dan juga tempat perbuatan. Jadi waktu terjadinya perbuatan, tempat terjadinya perbuatan.
Misal contoh, dhahabtu yaumal ahadi. Aku telah pergi pada hari Ahad. Sekarang dari maf'ul 3 yang kita pelajari, nah, nanti antum harus bisa menelah apakah dia maf'ul seandainya gundul gitu. Apakah dia nanti antum jadikan maf'ul bi, ataukah dia jadi antum menjadikan maf'ul ajli atau maf'ul fi. Ya, pertama kita harus tahu makna tentunya. Tadi dan yaitu apa kaidah masing-masing. Jadi pada pembahasan maf'ul bi yaitu objek, bukan cuma sekedar ada isim mansub sesudah fi'il, tapi kita harus mengetahui fi'ilnya lazim atau muta'addi. Dhahaba ini fi'il lazim, tidak punya objek. Ya, karena objek itu kan dampak dari perbuatan. Kalau pada hari ini dampak perbuatan enggak? Enggak. Bukan. Ya. Saya makan ikan, kan gitu kan? Ini dampak gitu. Terkena makan ikannya gitu. Ya. Doroba kalban, dia memukul anjing. Nah, itu dampak. Ya. Terus penahan kedua maf'ul ajli. Maf'ul ajli itu kan menjelaskan apa? Kenapa terjadi perbuatan. Kenapa terjadi perbuatan pada hari Ahad? Ya nggak mungkin kan gitu kan. Kan kemarin untuk mencari maf'ul ajli apa? Yaitu dengan pertanyaan 5. Kan gitu. Ya. Dia bisa menjawab atas pertanyaan kenapa. Kenapa aku pergi? Aku pergi karena titik-titik kan gitu. Kenapa aku pergi? Karena hari Ahad. Huh? Bisa? Kurang pas. Kenapa? Alasannya kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa maf'ul ajli? Secara mana kayaknya bisa aja. Kenapa kamu pergi? Karena hari Ahad. Itu kan bahasa kita gitu. Jadi ini yang terkadang terjadi kesalahan, yaitu apa? Membahasa Indonesia kan bahasa Arab. Jadi makanya antum harus belajar untuk dalam perkara muhadasah harus belajar kitab ya kayak Durusul Lughah, ya. Al-Arabiyah baina yadaik. Ya, itu memang udah gaya bahasa Arab gitu. Kita harus belajar itu. Dialeknya gimana gitu, cara ngomongnya gimana. Bukan cuma tahu bahasa Arabnya pintu ini, bahasa Arab pergi ini langsung disusun gaya bahasa kita ngomong gitu. Enggak. Beda tatanan bahasa kita dengan tatanan bahasa Arab gitu kan. Dari fi'il fa'il aja udah beda. Kita kan pelaku dulu baru kata kerja kan. Kalau bahasa Arab apa? Fi'il dulu baru kata kerja. Coba antum ya bisa aja dalam jumlah ismiyah. Cuma kan dari sisi ketentuannya kalau kita mengatakan jumlah fi'liyah, fi'il dulu baru fa'il. Ya. Bisa aja ja'a aliyun, bisa aliyun ja'a, bisa. Cuma dalam bahasa Arab udah beda. Ja'a aliyun jumlah fi'liyah, aliyun ja'a jumlah ismiyah. Kan di situ masalahnya. Cuma dalam bahasa kita nggak bisa dibalik begitu kan? Ya. Bisa pun tapi kurang enak gitu. Muhammad telah pergi Muhammad. Jarang kita bilang gitu. Gitu kan? Muhammad telah pergi. Aku telah makan aku. Jarang kita ngomong gitu. Ya. Tapi bahasa Arab bisa begitu bolak-balik. Ada kaidahnya masing-masing. Ya. Gitu. Jadi nggak mungkin. Kenapa? Ini nggak mungkin kita anggap dia maf'ul ajli. Bukan masdar hati kan gitu. Ya itulah qarinahnya masing-masingnya. Dengan itulah kita bisa membedakan ya ilah masing-masingnya gitu.
Ya itu berhubungan dengan amilnya nanti kan. Jadi karena pembahasannya apa? Karena ini tadi dia semua berhubungan dengan kata kerja maf'ul ini, maka antum harus kuasai ilahnya masing-masing. Ya. Kalau maf'ul bi ilahnya apa? Fiilnya mutaddi, kan gitu ya. Punya objek. Jadi yauma tidak pas diartikan apa itu maf'ul bi karena pertama dhahaba lazim. Tidak pas diartikan maf'ul yajli karena yauma bukan masdar hati, kan gitu ya. Jadi dia lebih tepat kata keterangan waktu hari, kan gitu. Jadi masuk kepada maf'ul fi. Yaumal ahadi, ya. Kemudian sumtu yaumal khamisi. Aku berpuasa pada hari Kamis, ya. Biasa kita pakai ka, khamis. Ya. Kemudian kumtu amamal ustadi. Aku berdiri di depan ustaz. Berikutnya namal kalbu khalfal babi. Anjing itu tidur di belakang pintu, bukan di belakang bab. Jadi itu contoh-contoh. Berikutnya masuk apa saja contoh-contoh kata keterangan waktu, dzaraf zaman, dzarfus zamani, dan juga apa saja keterangan kata keterangan yaitu tempat, dzarful makani. Ini di pembahasan mubtada khobar sudah disinggung, yaitu khobar sibhul jumlah. Kan kedudukannya jadi majrur ya? Yang mana? Ini ya. Al-Ustadi, kondisi. Iya. Sebagian torok punya mudhaf ilaih. Gak bisa kumtu amama. Apa? Aku berdiri di depan. Di depan apa? Gak kalam. Jadi sebagian torok itu ada nanti dzaraf yang mabni. Ya. Di sini jelasin ini kayaknya. Oh ya, ada jelasin. Ada sebagian dzaraf mabni, ada yang mu'rab. Ya. Bisa berubah dia. Nanti dijelasin itu. Setelah ini dijelasin pembagiannya lagi. Yang pertama antum harus ngafalin dulu apa aja dzaraf zaman, apa saja dzaraf makan. Dzaraf zaman kita keterangan waktu sobahan, ya, waktu pagi, gudwatan juga pagi, bukrotan pagi juga ini, ya. Cuma saya nggak tahu perbedaan detailnya apa, ya. Mungkin di maknanya masing-masing itu. Kalau dicari di mujam artinya pagi semua. Cuma untuk membedakannya ketika kita dalam pembahasan misalnya kalau di bahasa Arabnya itu mal farqu baina sobahan wa gudwatan wa bukrotan gitu. Nah itu baru nanti ditampilkan perbedaan. Kalau antum cari kamus satu-satu artinya pagi semua gitu. Ya, jadi tapi kalau antum cari langsung apa perbedaan soba, gudwa, bukroh. Nah itu baru nanti mananya akan dijelasin satu-satu. Masaan sore, asilan juga sore, lailan malam. Ya bukrota wa asila itu kan sering dipasangkan ya. Kalau sobahan masaan, masaul khair, sobahul khair kan gitu ya. Adhkarus sobah, adhkarul masa, ya. Ya pasangannya begitu, bukrotan, hasilan pasangannya. Kemudian lailan malam hari, naharon siang hari, yauman hari,
ya. Usbu'an pekan, syahron bulan, sanatan tahun, aman tahun juga, am ya. Kemudian kornan kurun. Kurun itu masuk berapa ya? Hah? Enggak, maksudnya dari sisi jarak masanya berapa itu kurun? Kalau abad kan 100 ya, 100 tahun. Kurun ini apa? Hah? 10 tahun, Pak. Iya. Kurun 10 tahun. Pernah dengar sih kurun 10 tahun. Tapi apa benar gitu? Ya coba dicek nanti antum ya. Hinan ya ketika. Abadan abad. Bukan selamanya ini. Ini dzaraf ini. Ya. Hah? Seabad. Ya bisa. Tapi bisa juga abadan bermakna selamanya. Tapi kalau selamanya setahu saya bukan dzaraf. Bisa juga dzaraf lah. Ya masuk dzaraf. Iya, tapi dia nggak menunjukkan maksudnya waktu seabad gitu, selamanya. Ya. Hina itu ketika sah. Ketika. Hina tusbihu wa hina tumsihu. Ya. Itu kalau hina ya, kalau hinan gimana hinan? Apakah ada perbedaan hinan? Enggak lah, yaum sama yauman sama kan? Gimana? Sewaktu seketika gitu ya. Iya, seketika, sewaktu-waktu seketika. Ya? Yauman hari. Lailan malam. Antum salah nulis mungkin. Ngelamun pas nulis. Nauman ya mungkin. Ya. Tarotan kadang-kadang, sekali-sekali. Tarotan ukhra, ya. Sewaktu-waktu. Terkadang ya. Misalnya sekali-sekali. Ya, kadang kala bisa juga. Kemudian sabikon yang berlalu sebelumnya, yang terdahulu bisa juga sabik, yang lalu sabik. Ya, sabik yang terdahulu, yang lalu. Saatan jam, saat ya, saat bahasa Arab itu saat. Jam ya bisa juga saat. Ya. Al-an sekarang, qabla sebelum, ba'da sesudah, amsi kemarin, hanifan baru saja. Hanifan baru saja. Amsi kemarin. Barusan baru saja. Taqulu anifan, engkau ngomong barusan gitu. Ya. Besok itu maksudnya Ustaz. Besok godan. Ya, itu juga untuk tambahin itu. Godan. Itu juga dzaraf godan, besok waktu. Ya. Ada juga lahzotan, sebentar, sejenak. Lahzotan, lahzoh, sebentar.
waktu juga, ya. Ya, nah itu. Jadi 3 pagi, 2 sore, 1 malam, 1 siang. Ya, sobahan, gudwatan, bukratan, masaan, asila, lailan, naharan, yauman, usbu'an, syahran, sanatan, ama. Kornan secara spesifik apa sih artinya? Kurun kan? Cuma kurun ini apa sih? Nggak ada nih mujam. Ya kurun, abad juga ya. Berarti abadan ini selama-lamanya. Ya, abadan selama-lamanya, kurun abad. Iya, abad. Abadan ya selama-lamanya, bukan diartikan abad ya. Abad kan bahasa Indonesia ya. Abadan selama-lamanya. Ya, salah tadi kan. Apanya? Enggak, abadan selama-lamanya. Selamanya. Abad kan itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia abad. Abada itu selamanya, kekal, ya, abadi. Abadi selama-lamanya, ya bisa daiman ya, berkesinambungan, selalu. Berikutnya dzarful makani. Ini langsung dihafalin ya. Ya. Tapi nggak masalah lah, pekan depan aja. Dzarful makan, amama di depan, kudama ya sama di depan ya, di hadapan. Kudama di depan juga. Khalfa di belakang, waro'a di belakang. Jadi ada 2 itu, amama, kudama di depan. Ya, kemudian khalfa, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Kemudian yamin arah kanan, shimal arah kiri. Baina di antara. Ya, ini masuk baina di antara, masuk zarful makan, zaraf makan. Inda juga, haula seputar, sekitaran, ya. Haulal baiti sekitaran rumah, ya. Haulad dar seputar seputar pelajaran. Jadi bisa seputar, bisa sekitaran tempat. Inda di sisi. Inda bisa juga bermakna ketika. Indah juga bisa bermakna memiliki. Indi baitun, aku punya rumah. Nggak diartikan aku di sisi rumah, tapi aku memiliki rumah. Tergantung konteks nanti. Jadi kapan dia bermakna zaraf? Kalau ada fi'il, ya. Karena apa fungsi dia tadi? Menjelaskan tempat perbuatan, waktu perbuatan. Nah, itulah pentingnya kita faham definisi. Jadi nggak selalu nanti jumpa indah dzaraf gitu, ya. Al ustadu indi, ustad berada di sisiku, di sisi. Tapi apakah dia menjelaskan tempat perbuatan? Enggak. Karena nggak ada perbuatan, ya.
Iza di hadapan. Ada juga ma'a, antum tambahin. Ma'a bersama, itu juga dzaraf. Jadi ingat ya. Dan ma'a itu juga sama seperti sebagian dzaraf, yaitu dia selalu sebagai mudhof. Jadi dzaraf zaman, dzaraf makan ini sebagiannya selalu sebagai mudhof, ya. Apanya? Ma'a, enggak. Mim ain. Bersama. Ya, itu ditambah ya. Jadi dzaraf makan enggak banyak, yang agak banyak dzaraf zaman. Ustaz, dzaraf yang ada fiilnya ini berarti dia maf'ul bihi. Kalau nggak ada tetap dzaraf aja namanya. Iya, disebut dzaraf juga, tapi apa itu hukumnya bukan mansub. Nah, itu bedanya. Hukumnya bukan mansub, ya. Jadi la ilaha ghairuk, apa itu? Contoh misalnya ini bisa majrur ya. Maksudnya bisa mu'rab, ada sebagian yang mu'rab seperti qabla, ba'da. Itu mu'rab min qablikum. Min qablikum, gitu kan? Dari sebelum kamu. Jadi kenapa dikatakan dzaraf? Di antaranya mereka adalah isim-isim mansub sebagai dzaraf. Ya. Keadaan mansub dia, nah itu dia bermakna dzaraf, yaitu menerangkan perbuatan, tempat perbuatan atau waktu perbuatan. Makanya dia dikatakan maf'ul ketika dia maf'ul fi. Kalau ketika tidak ada perbuatan dikatakan dzaraf juga, tapi tidak dikatakan maf'ul fi. Yaitu apa? Tidak menjadi yang dikenai perbuatan, kan maf'ul begitu ya. Jadi dia menjelaskan tempat perbuatan dan waktu perbuatan. Kalau al-ustadu indi itu enggak menjelaskan perbuatan. Ya, al-baitu misalnya apa itu misalnya as-sayyaratu misalnya haula baiti. Mobil-mobil itu haula baiti, di sekitaran rumahku. Ya, enggak menjelaskan enggak menerangkan apa itu tempat terjadinya perbuatan kan? Bukan. Tapi dzaraf. Ya itu. Antum lihat di sini mansub semua enggak? Mansub semua ya? Ya itu. Ketika dia mansub, itulah dia sebagai dzaraf. Sebagai maf'ul fi. Ya, kita lihat di keterangan selanjutnya, pembagian dzaraf. Nah, ini antum bisa lihat di sini, bisa difahami di sini nanti. Dzaraf terbagi dua, mutassarrif wa ghairu mutassarrif. Mutassarrif di sini bukan sama dalam pembahasan layan sharif. Ada isim mutassarrif, ada isim ghairu mutassarrif. Itu pembahasan tentang isim bertanwin, tidak bertanwin. Ini tentang dzaraf. Bukan nanti difahami dzarafnya bertanwin dan tidak bertanwin, enggak. Jadi difahami definisi di sini apa dzaraf? Dzarfu mutassarrif ma yusta'malu dzarfan hinan wa ghaira dzarfin hinan. Itu sampai ke ghaira, nanti terjemahan apa? Nyambungnya ke bawah. Ma itu untuk terjemahan yang ghaira mutassarrif. Antum kasih batas saja sampai ghaira. Ma yusta'malu dzarfan, yaitu apa itu dzaraf mutassarrif ini? Yang dia digunakan sebagai dzaraf hinan, sesekali, seketika. Wa ghaira dzarfin, dan bukan dzaraf hinan akhar, seketika yang lain ya, sekali yang lain. Jadi maksudnya apa? Kadang digunakan, kadang sebagai dzaraf dan kadang tidak sebagai dzaraf. Nah itu.
Misal contoh, tapi sebenarnya dalam pembahasan khobar dzaraf itu ada takdir ya. Apakah takdirnya itu bisa dianggap fi'il ya? Ini yang saya belum sampai. Jadi dalam pembahasan khobar dzaraf itu ada sibhul jumlah, itu ada takdir khobar yang terhapus. Jadi khobarnya bukan dzarafnya, tapi apa itu khobar yang terhapus, mahdhuf, kaunuhu ya. Jadi contoh misalnya contoh misalnya tadi yaitu apa itu? Al-kalbu khalfal babi. Enggak tanpa nama ya. Al-kalbu khalfal babi. Ya, perhatikan. Kalau nama al-kalbu khalfal babi sudah jelas, khalfa ini menjelaskan tempat tidurnya anjing itu di belakang pintu. Nah, itu maksudnya dia maf'ul fi. Menjelaskan tempat perbuatan itu terjadi. Tempat tidurnya di mana? Di belakang pintu. Ya. Sumtu yaumal khamisi, puasanya hari apa? Pada hari Kamis. Menjelaskan perbuatan, jelas ya. Tapi kalau kita potong al-kalbu khalfal babi, anjing itu di belakang pintu, bisa mubtada khabar. Al-kalbu khalfal babi. Tapi dalam pembahasan khabarnya mahdhuf ya, kainun. Al-kalbu kainun khalfal babi, gitu dia. Yaitu apa? Kainun itu berada artinya. Anjing itu berada di belakang pintu. Itu yang seingat saya, maksud saya itu apakah kainnya ini bisa dianggap takdir fi'il, itu yang apa? Karena dia isim fa'il itu ta'wil fi'il memang. Nanti saja ya, antum pusing pula nanti. Ya, dengarnya udah pusing antum. Ini mau dihafal dulu kan? Ini aja lah dulu ya. Karena dzaraf ini kan menjelaskan tempat perbuatan, yaitu tadi. Ketika sebagai khobar, kan bisa juga dia khobar gitu kan. Dan saya bilang tadi ya, sudah nanti aja itu. Antum gak usah terbawa dulu ya. Hafalin dulu ini gitu ya. Jadi lanjut tadi. Dzaraf mutasarrif itu apa? Yang kadang digunakan sebagai dzaraf dan kadang tidak sebagai dzaraf. Misal contoh yaitu ketika sebagai dzaraf, sumtu yaumal ahadi. Ini jelas kenapa dia apa itu menjelaskan waktu perbuatan. Puasanya pada hari Ahad. Ya, pada hari Ahad. Makanya maf'ul itu rata-rata ada mana pada gitu. Ya. Aku makan kepada ikan. Kan maf'ul itu kan apa, dampak gitu ya, kepada ya. Ya biasanya begitu, sampai ada yang begitu tuh saya pernah dengar seseorang ustaz ngajar bahasa Arab ya. Jadi diantara dia paham apa itu kedudukan i'rab, dia harus ngartikan, munculin arti masing-masingnya gitu. Kalau khobar itu adalah, dimunculin adalahnya gitu. Ya. Saya bilang berat juga kalau begitu kaidahnya gitu. Kadang ada susunan yang nggak enak dimunculin gitu, ya. Gitu. Nggak enak maksudnya apa dimunculin adalahnya gitu kan. Jadi sumtu yaumal ahadi, yauma jadi sebagai dzaraf. Kenapa? Dia menjelaskan waktu terjadinya puasa. Kemudian malaisa dzarfan. Nah, jadi dia bukan sebagai dzaraf, tapi bukan maksudnya amalannya aja tidak disebut dzaraf. Dia tetap diistilahkan dengan dzaraf ya.
Yaumul ahadi, ya dari sisi i'rab ya juga nggak disebut dzaraf gitu. Dzaraf itu kan disebut ketika dari sisi i'rab dia siapa? Dzaraf kan gitu kan, ya, maf'ul fi kan gitu ya. Dia siapa mansub? Maf'ul bi. Dia siapa mansub? Maf'ul yajli kan gitu kan. Kalau yaumu dia siapa dalam i'rab? Yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Apa dari sisi i'rab dia? Yaumu yang pertama mubtada, bukan dzaraf gitu kan. Nah gitu ya, agak tergambar ya. Jadi yaumu di sini bukan dzaraf, walaupun dia bermakna hari, bermakna apa tadi? Waktu, menunjukkan waktu kan gitu kan. Tapi sebagai hukum i'rab dia tidak disebut dzaraf, dia mubtada. Hari Jumat, hari yang diberkahi. Ya, yaumun kedua khabar, sudah jelas kan gitu. Kemudian ghairu mutasarrif. Jadi itu diantara dzaraf yang kadang itu dipakai dzaraf, kadang sebagai dzaraf. Dzarfun ghairu mutasarrif. Apa itu definisinya? Ma la yusta'malu illa lidzarfi awil jarri bimin. Yang tidak digunakan dia, yang tidak digunakan kecuali untuk dzaraf saja. Ya, jadi illa itu termasuk adat hasar namanya, ikhwan. Ya. Hasar itu pembatasan. Maka kalau hasar biasanya kita bisa ngartikan saja gitu. Ya. Contoh misalnya, iyaka, hanya kepada engkau saja. Na'bud, kami menyembah. Nah begini ya, ma la yustamalu, apa yang tidak digunakan kecuali lidzarfi, untuk dzaraf saja gitu. Ya, awil jarri bimin, atau majrur dengan min, yang dijarkan. Ini kalimatnya sebenarnya awil majruri bimin gitu ya, pasnya awil majruri, atau yang dijarkan dengan huruf min, karena jar ini kan hurufnya gitu, yang dimajrurkan dengan huruf min. Yang ngomong-ngomong, dengar info, penulisnya sudah meninggal ya, rahimahullah, barakallahu fiik. Ini masya Allah, ini kitab ya. Antum baru lihat ya Saraceng itu? Iya. Itu. Karya tulisnya masya Allah banyak. Ya. Itu apa, kita begitu kan, kalau bisa meninggal banyak yang kita tinggalkan. Karya tulis kalau bisa. Ya. Ini bebas, antum bebas kok mau nulis apa. Ya. Buat web sendiri antum bisa. Ngapain buat web Instagram aja gitu. Ya kecuali antum dakwahnya di Instagram ya lepas gitu kan. Maksudnya untuk nyimpan ya buku, kita nulis apa. Kayak antum ada peran di bahasa Arab, bikin sebuah makalah atau tulisan singkat ya tentang sebuah hukum gitu kan. Hukum fa'il, hukum ini. Sebagai peran serta gitu. Ya. Insya Allah ada yang membaca dan dapat faidah kan gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Orang kan searching aja tuh. Ya. Hukum fa'il katanya. Katanya kan gitu kan. Rupanya kepilih Allah yang memilihkan kan gitu kan. Allah yang memilihkan dia baca punya antum. Ya. Tulis saja gitu. Ya. Yang bagus-bagus gitu, jangan yang galau-galau lah. Ya kalau ikhwan ya nggak mungkin lah ya begituan. Jadi atau majrur dengan min, misalnya contoh qabla. Jadi qabla ini maksudnya apa? Selalu sebagai dzaraf, atau bisa dia dimasuki min. Nah, tatkala dia masuki min, dia mu'rab min qabli. Ya. Tapi ada tafsir untuk qabla, ba'du, ya. Qabla, ba'da ini. Dia ini dzaraf yang selalu sebagai mudhaf. Tatkala nanti tidak ada mudhaf, maka dia mabni rafa.
Qablu, min qablu. Antum bisa lihat di surat At-Tahrim atau At-Tolak gitu ya. Ya, di juz 29. Ya. Min qablu fadzuku wabala amrihim. Ya, itu dan seterusnya kalau nggak salah, ya. Jadi dia mabni, ya, dibilang mabni rafa, ya, fi mahalli raf'in. Kalau dia tidak disebutkan bersama mudhaf ilaihnya, makanya amma ba'du, ya, aslinya ba'dahu. Kalau ada mudhaf ilaihnya ba'dahu, kalau tidak ada ba'du. Jadi qabla, ba'da, inda, ini selalu apa dia? Selalu tidaklah dia digunakan kecuali untuk dzaraf, ya. Min indillah gitu kan. Nah, dia bisa majrur. Itu pembagian, ya. Sekali lagi ikhwan, ini masih dasar. Untuk tafsil lagi antum harus ke kitab lanjutan, ya. Muyassar 2 mungkin ada penjelasan lebih ininya lagi, ya. Mungkin yang udah bahas Muyassar 2. Ya ini udah dijelasin ini. Ba'du, ya itu tadi, ini ada namanya hukum apa? Keluar dari asalnya gitu. Maka samai, kan bahasa Arab itu begitu, sering saya ingatkan. Ada diketahui dengan kaidah, ada kalau keluar dari kaidah berarti hukumnya samai, hafalan. Qablu, ba'du, ya, antum bisa lihat di surat min qablu fadzaku wa bala amrihim di surat At-Taghabun, ya. Ya, itu surat At-Taghabun ayat kelima. Ya, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaku. Qablu ada min, ya. Tapi kalau ada mudhaf ilaihnya majrur, min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Nah, ini hukum pengecualian. Ba'du juga sama. Kalau inda, setahu saya selalu bersama mudhaf ilaihnya, ya. Belum saya ketahui dia bisa berdiri sendiri. Min nggak pernah saya dengar min indu, min indika, min indillah. Bisa dimasuki min, tapi dia selalu bersama mudhaf ilaihnya. Tapi kalau qablu itu bisa apa? Banyak kita temui dia berdiri sendiri saja. Ya gitu. Nah, ini di beberapa ayat, ya. Ba'du juga sering antum dengarkan amma ba'du gitu kan, ya. Jadi bukan amma ba'da. Ya. Tapi kalau ada mudhaf ilaihnya baru amma ba'dahu. Nah, gitu. Itu dihapus. Adapun sesudahnya kan gitu, setelahnya, selanjutnya. Kemudian dzaraf terbagi dua, mu'rab, mabni. Ada mabni, ada mu'rab juga, ya. Yang mu'rab yaitu yauman, lailan, syahron, sanatan. Itu yang
mu'rab tanwin itu. Yang mabni amsi, idza, ini idza juga. Ya. Nanti ada juga id, itu juga. Itu juga dzaraf, ya. Haitsu, nah juga ya, haitsu di mana? Haitsu ini mabni ya. Jadi min haitsu la ya'lamun, enggak min haitsi, min haitsu. Ya. Idza ketika. Sama, inda itu bisa bermakna ketika. Al-an sekarang, ini mabni ya. Enggak pernah berubah. Ada tadrib, latihan, terjemahkan, tarjimna ila lughah Arabiyyah. Nur Hasana tinggal di Jakarta 1 bulan. Fadhol. Silakan antum cari soalnya dulu, jawabannya dulu, nanti biasa ditulis saja biar enak gitu ya. Nur Hasana tinggal di Jakarta, tinggal Mabil Arabiyyah. Sakana ya semua. Ya, sakana. Ya. Aqoma bisa juga iqoma. Tinggal juga itu aqoma, mukim. Bukan koma, aqoma. Mukimun itu muf'ilun. Aqoma yukimu iqomatan, mukimun muqamun. Itu af'al fi'lu. Mukim bahasa Arab ya, mukim. Tinggal. Aqoma itu bisa bermakna mendirikan, bisa bermakna tinggal. Tapi yang ma'ruf memang sakana ya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Nggak usah fokus di satu aja, nanti kalau antum sudah dapat satu, yang dua sekaligus gitu. Tapi kalau sudah ada yang dapat langsung ditulis. Sudah jam 9 ya. Kayaknya ini jadi PR aja lah kawan ya. Karena ini ada hajat. Ya? Iya, Nur dan Hasanah. Ya, Syamsuddini, Komaruddini, ya sama. Nuru, Nuru, kalau nggak pakai alif lam ya Hasanatin. Tapi kalau Hasanahnya dijadikan nama berarti Nuru Hasanata. Hasanah kan berarti udah jadi nama tuh, ya, dan sorry. Sama kayak Abdul Aziz, nama-nama juga itu. Anwar, Khairul Anwar, kan nama-nama juga itu. Ya. Gimana Pak? Nuru Hasanata. Kalau Hasanahnya jadi nama, kalau Hasanahnya bermana itu diartikan, tapi kan udah jadi nama. Kalau udah jadi nama ya nama gitu, nggak diartikan lagi. Kayak Ummu Salamata kan gitu kan. Salama kan nggak diartikan keselamatan lagi, udah jadi nama. Kalau bukan nama kan Ummu Salamatin, kan gitu.
Udah jadi nama, makanya Ummu Salamata. Jadi PR saja ya, ada hajah pun. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.